Salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-akhyaril ma'sumin siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa arwahul alamin litarabi maqdamihi bida wala nudaimu ala adaihim minal awalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Allahumma kulli waliyikal hujjatil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatiyahu fiha tawila. Assalamu alayki ya binta khairi anbiya'illah. Assalamu alayki ya zawjata khairi awsiya'illah. Assalamu alayki ya ummal a'immah. Assalamu alayki ya ummal hasanain. Assalamu alayki ayatuhal madlumatul muttahadatul maghfurah. Assalamu alayki ya maulatana Fatimah Zahra. Alayki minna wa min walidina salamullahi abadan ma bakina wa bakiyal lail wan nahar wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bergabung dan berkumpul bersama dalam majelis peringatan syahadah putri terkasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, istri Amirul Mukminin, ibunda dari Imam Hasan dan Imam Husain, itu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kita sampaikan juga ucapan takziah dan bela sungkawa kepada sahibul zaman Al-Imamul Mahdi Ajalu Ta'ala Farajahu Syarif, yang pada hari-hari seperti ini, pada hari-hari Fatimiyah, kita yakin bahwa beliau adalah manusia yang paling berduka dan bersedih atas peringatan syahadah dari ibunda beliau. Semoga kehadiran kita pada majelis-majelis Fatimiyah yang telah diadakan mulai kemarin malam dan insyaallah akan diakhiri pada besok malam, akan mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mendapatkan perhatian dari Amirul Mukminin dan terutama dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, sehingga kelak insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan meraih syafaat beliau di pada mahsyar, meraih syafaat beliau di hari kiamat kelak insyaallah. Ikhwan dan akhwat sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa penyebab syahadahnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah dikarenakan tindakan dari sebagian orang yang mengaku sebagai orang muslim
mengaku sebagai pengikut dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang ini tanpa ada rasa belas kasihan, tanpa ada sebuah penghormatan terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari menggeruduk dan menyerbu rumah dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar menyerbu, berbondong-bondong datang ke rumah suci tersebut, ke rumah yang di situ malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih dari itu, mereka bertindak sedemikian rupa sehingga tega membakar rumah tersebut serta menyakiti putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga akhirnya berujung kepada syahadah beliau. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang mungkin sulit untuk dinalar, sulit untuk diterima, bahwa bagaimana mungkin hanya beberapa hari atau hanya beberapa pekan setelah Rasulullah wafat, ibaratnya ketika tanah pusara Rasulullah masih merah, namun anehnya ada sekelompok orang yang kemudian tega menyakiti satu-satunya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti penghulu wanita semesta. Padahal di masa Rasulullah masih hidup, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, bahwa orang-orang Muslim, para warga di Madinah, mereka berebut satu sama lain, berlomba satu sama lain untuk bertabaruk, mengambil berkah dari segala hal yang disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisa makanan beliau diperebutkan, sisa minuman beliau diperebutkan, sisa air wudhu beliau diperebutkan, berlomba-lomba untuk bertabaruk dengan apa yang sudah disentuh oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang-orang yang sama, penduduk kota yang sama, hanya dalam tempo yang singkat tiba-tiba berubah drastis, berubah dari yang awalnya begitu menghormati dan ingin mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun terhadap putri Rasulullah sendiri, terhadap darah daging Rasulullah sendiri, mereka bertindak sedemikian rupa, menyerbu rumah beliau, menyakiti beliau, dan hal-hal keji yang lain. Maka tentu di sini mungkin ada orang yang bertanya-tanya bahwa apa penyebab dan faktor yang bisa membuat warga Madinah atau umat muslim pada saat itu bisa berubah drastis, bisa merosot sedemikian rupa dari penghormatan kepada Rasulullah hingga turun ke tahap menyakiti putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa warga Madinah dan umat muslim bisa
melakukan hal yang semacam ini. Bagaimana mereka bisa tega menyakiti putri Rasulullah dan tidak menghiraukan seruan-seruan serta ajakan dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah mukadimah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya berfirman, apa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? An yaqulu amanna, dibiarkan bahwa mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Wa hum la yuftanun. Kemudian mereka mengaku beriman begitu saja tanpa kemudian mendapatkan sebuah ujian, tanpa mendapatkan sebuah cobaan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini secara tegas menyatakan bahwa seseorang ketika hendak mengaku telah beriman kepada Allah dan nabinya, tidak mudah dia hanya dengan sekedar lisan, dengan hanya sekedar mengaku bahwa kami sudah beriman, maka kemudian Allah akan menerima begitu saja pengakuan dan klaim mereka. Karena setiap klaim, setiap pengakuan harus disertai dengan bukti. Kalau memang kalian mengaku sebagai orang beriman, mengaku sebagai pengikut Allah dan Rasulullah, maka harus ada buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam ujian dan berbagai macam cobaan untuk mengetes apakah mereka yang mengklaim dan mengaku sebagai pengikut Allah dan Rasulnya memang benar-benar seperti itu, ataukah itu hanya sebuah klaim, hanya sebuah pengakuan secara lisan. Tapi ketika sudah dalam tataran praktek, ketika ada ujian yang sesungguhnya, jangan-jangan mereka akan mundur, bahwa perbuatan mereka ternyata tidak sama dengan ucapan mereka. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan kepada hamba-hambanya untuk mengetes dan menguji apakah memang mereka benar-benar beriman ataukah tidak. Dan ujian ini bukan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin saja, tapi juga kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat dari para nabi-nabi terdahulu ini juga sama, mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dites dan diuji apakah iman mereka betul-betul iman yang sejati, iman yang hakiki ataukah tidak. Dalam Al-Qur'an kita akan membaca bahwa Bani Israel, baik itu ketika mereka hidup di masa Nabi Musa atau Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, mendapatkan berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi untuk bisa diketahui seberapa besar ketulusan mereka, seberapa besar kejujuran mereka ketika mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Lalu apa bentuk-bentuk dari ujian-ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Mungkin kita bisa ringkas dalam 3 hal. Ada 3 ujian, ada 3 tes yang selalu dihadapi dan dialami oleh semua umat para nabi, baik umat Rasulullah atau umat para nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama adalah ujian ekonomi, ujian yang berhubungan dengan perut,
ujian yang berhubungan dengan mata pencaharian. Jadi dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minas samarati wa naqsin minal amwali was samarat. Allah SWT berfirman, dan niscaya kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan khauf, rasa takut, dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta. Jadi ada masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengetes keimanan umat para nabi adalah dengan membuat mereka lapar. Salah satu contoh yang paling nyata yang terjadi pada diri umat Islam adalah di masa ketika Rasulullah masih berada di Mekah, ketika beliau masih belum hijrah ke Madinah, yaitu ketika kaum Quraisy mengembargo umat Muslim yang ada di Mekah pada saat itu. Jadi umat Muslim dan para pengikut Rasulullah diembargo dan diisolasi sedemikian rupa, di mana orang-orang Quraisy mengatakan kepada penduduk Mekah tidak boleh mereka bertransaksi, melakukan jual beli dengan orang-orang Muslim, dengan para pengikut Muhammad. Tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh menikahkan anak-anak mereka. Jadi ibaratnya disingkirkan, diembargo, dibuat supaya mereka kelaparan, dengan harapan bahwa bisa jadi mungkin karena adanya embargo ini, adanya isolasi seperti ini akan membuat mereka keluar dari Islam dan kembali menjadi penyembah berhala. Maka dalam periode di saat itu kita membaca dalam sejarah bahwa umat Islam akhirnya harus berlindung di sebuah lembah yang dinamakan dengan lembah Abu Thalib, di mana kaum umat Islam selama beberapa tahun hidup di lembah tersebut, diasingkan oleh penduduk Makkah, diisolasi oleh penduduk Makkah, diembargo secara ekonomi oleh penduduk Makkah, sehingga mereka hidup dalam kesusahan, hidup dalam serba kekurangan, makan sulit, bekerja sulit, dan seterusnya. Namun umat Islam pada saat itu yang berada di Mekah, mereka sukses melewati ujian tersebut, bahwa meskipun mereka diisolasi dan diembargo secara ekonomi oleh orang-orang Quraisy Mekah, namun mereka tetap beriman, mereka tetap mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan tidak berpindah keyakinan kepada keyakinan penyembahan berhala, sampai akhirnya kemudian boikot atau embargo tersebut kemudian berakhir. Jadi salah satu ujian yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujian dalam bentuk ujian ekonomi seperti ini. Rasa lapar, sedikitnya penghasilan, dan seterusnya. Cara ini pula yang kita lihat pada saat ini dilakukan oleh kaum mustakbirin, oleh negara-negara arogan di dunia. Negara-negara seperti Iran, Suriah, Lebanon, negara-negara yang dianggap tidak mau patuh kepada Amerika, tidak mau patuh kepada Barat, maka mereka dijatuhi sanksi ekonomi, dijatuhi embargo ekonomi.
barang-barang menjadi mahal, makanan pokok menjadi mahal, nilai mata uang mereka di hadapan dolar turun drastis, banyak inflasi dan seterusnya. Namun kita melihat bahwa embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika serta negara-negara barat yang lain terhadap Iran atau Suriah atau Lebanon ternyata tidak sanggup mengubah keyakinan mereka untuk terus berjuang. Iran masih tegak walaupun selama 40 tahun semenjak kemenangan revolusi Islam sudah dijatuhi embargo ekonomi oleh barat, tapi sampai sekarang masih berdiri. Suriah yang semenjak 2011 selain dijatuhi embargo ekonomi juga diganggu dengan kelompok-kelompok teroris yang ada di sana. Suriah juga masih bertahan. Begitu juga Lebanon, Yaman dan yang lain. Alhamdulillah bahwa dalam ujian ekonomi ini secara keseluruhan umat Islam telah berhasil lulus dalam ujian tersebut. Ujian yang kedua adalah ujian jihad. Jadi kalau dalam ujian pertama Allah Subhanahu wa taala ingin tahu apakah orang-orang Islam ini bisa tahan lapar, tahan hidup miskin. Ujian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes apakah orang-orang muslim ini ketika mereka mengaku sebagai orang beriman bersedia mengorbankan nyawa dan raga mereka demi Islam ataukah tidak. Jadi ujiannya menjadi lebih sulit lagi. Karena dalam jihad, dalam perang urusannya adalah mati atau hidup. Menang ya masih hidup, kalau kalah ya akan mati. Maka dalam banyak ayat kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerukan jihad kepada kaum muslimin. Misalkan dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyuqatil fi sabilillah alladziina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah." Maka hendaknya orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia dengan akhirat, hendaknya mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nutihi ajran 'azima. Karena siapa yang berperang di jalan Allah dia terbunuh ya, atau dia menang dalam perang tersebut, fa sawfa nutihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Jadi ujian kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk mengetes keimanan mereka adalah dengan ujian perang dan ujian jihad. Dan kita melihat bahwa kaum muslimin juga telah melalui berbagai perang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab, perang Mu'tah, perang Hunain dan perang-perang yang lain. Ada kalanya dalam sebagian perang tersebut kaum mukminin menang seperti dalam perang Badar. Ada kalanya kalah atau nyaris kalah seperti dalam perang Uhud. Dan dalam perang-perang yang lain kaum muslimin nyaris kalah karena merasa jumlah mereka banyak sehingga hampir saja kalah seperti yang terjadi dalam perang Hunain. Alhamdulillah secara umum, secara keseluruhan umat Islam juga telah lulus dalam ujian perang. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa mereka atau sebagian besar dari mereka ketika diminta untuk pergi ke medan perang, diminta untuk berjihad, maka mereka menyambut seruan tersebut dan kemudian mereka pergi ke medan perang. Adapun ujian yang
Yang ketiga, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes sejauh mana kebenaran klaim seseorang tentang imannya adalah ujian kepatuhan. Ujian kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah ujian yang paling penting. Jadi karena bisa saja ada orang-orang yang sudah lulus ketika diuji hidup miskin, lulus ketika diuji untuk pergi berperang. Tapi bisa jadi dalam hal-hal yang lain, ketika Rasulullah mengatakan A, dia mengatakan B. Ketika Rasulullah mengatakan lakukan, dia tidak melakukan. Ketika Rasulullah melarang, justru melakukan. Maka ujian yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah ujian kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka dalam banyak ayat kita membaca perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menaati dan mematuhi Rasulullah secara mutlak. Misalkan dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah berfirman, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, maka orang mukmin dan orang mukminah tidak punya lagi pilihan. Artinya apa? Artinya apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya harus mereka patuhi. Tidak boleh mereka langgar. Kalau A ya A, B ya B. Sebagai apa? Sebagai bukti kalau memang mereka benar-benar patuh pada Allah dan Rasulnya. Atau ayat yang lain yang mengatakan wa ma'atakum rasul fahuduh wa manhakum anhu fantahu. Lakukanlah, ambillah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sementara apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat sejenis yang lain itu adalah merupakan sebuah ujian dan tes kepatuhan kepada umat Islam, bahwa apakah ketika mereka mengaku sebagai pengikut Rasulullah, apakah mereka benar-benar taat ataukah hanya taat ketika di hadapan Rasulullah, hanya taat secara lisan tapi dalam hati masih grundel, masih tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ujian inilah kita melihat banyak orang yang tergelincir, banyak sahabat atau banyak orang Muslim di masa itu yang tidak lulus dalam ujian kepatuhan ini. Ketika Rasulullah mengatakan ini, mereka mengatakan yang lain. Rasulullah menyuruhkan ini, mereka